Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, Pak Mori Hanafi. Kita masih berbincang-bincang nih kemeriahan Porprov Nusa Tenggara Barat 2023 yang tentunya sedang berlangsung di Kota Mataram. Pak Ketua, dari 9 cabur yang baru ya diungkapkan oleh Pak Ketua tadi, apa yang menjadi andalan Nusa Tenggara Barat, Pak Ketua? Masih di cabur atletik ya. Kemudian di cabur tinju, kemudian kita kempo, panjat tebing, ya. Tapi banyak juga cabur-cabur lain ya. Termasuk kita sedang membangkitkan kembali kejayaan silat NTB. Silat NTB. Nah, kita yakin ya dengan lihat antusias daripada jumlah peserta, jumlah dan dari sisi kualitas saya lihat insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama silat NTB akan segera bangkit. Ya. Kemudian juga ada cabur-cabur lain yang memang secara klasik itu kita kuat, misalnya voli pasir itu juga kita kuat. Nah, tapi kita tidak hanya fokus pada cabur-cabur unggulan, ya, tapi kita juga sedang mendorong cabur-cabur lain yang memang kita punya potensi untuk berbuat secara optimal di tingkat nasional. Ya. Misalnya ada Muay Thai. Kalau saya lihat dari sisi persiapannya ini insya Allah kalau kita targetkan misalnya ya, ini kan Porprov ini persiapan kita untuk menghadapi PON tahun 2024 nanti. Kalau kita lihat insya Allah bisa dari pengantin ini misalnya 2 medali emas ya. Kemudian saya juga berharap banyak ya menembak ini bisa jauh lebih fokus sehingga betul-betul karena medali-medali lain kita udah pernah meraih dari medali di menembak, tapi kita belum pernah dapat emas. Tapi kalau kita persiapan sekarang, insya Allah mateng 2024 paling nggak 2 emas dari cabang menembak kita bisa dapat di PON 2024. Baik, jadi dari hasil Porprov ini bisa menentukan target ya untuk PON 2024. Oh iya, kita bisa petakan, kita bisa petakan ya. Jadi kalau cabur-cabur unggulan sih kita yakin ya. Misalnya kayak e-sport itu kan waktu kemarin waktu di PON Papua misalnya itu kan dia eksibisi. Nah sekarang kita melihat dengan sumber daya dan atlet yang luar biasa dari NTB, kita yakin besok pada saat di Aceh dan Sumut pasti dia akan bisa meraih medali emas minimal 2 e-sport. Begitu ya selancar ombak. Kemarin kita eksibisi. Nah itu cabang-cabang. Artinya kita fokus bukan cuma di cabang unggulan, tapi juga di cabang-cabang lain yang menurut kita punya potensi bersaing di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Oke, baik. Tentunya kita doakan untuk Nusa Tenggara Barat ya, di PON 2024 nanti. Oke, Porprov 2023 ini diselenggarakan di Kota Mataram. Di mana saja, Pak? Mungkin pemirsa juga ingin menonton begitu ya. Ngelihat baliho aja selama ini, tahu tempat-tempatnya di mana. Kalau pusatnya di Kota Mataram, itu 85% di Kota Mataram, itu di Gor Turide itu ada silat, karate, sepak bola, voli pasir dan voli indoor. Oh, voli pasir di Turide di Gor Turide. Kemudian di Gelanggang Pemuda itu ada tinju, tarung derajat, kemudian ada panjat tebing, panjat tebing. Nah, kemudian di Taman Anjani itu ada renang ya. Lapangan menembak, itu banyak lah pokoknya di Kota Mataram. Nah, kemudian ada yang di Lombok Barat. Di Lombok Barat itu futsal. Futsal di Lombok Barat? Di Lombok Barat ya. Lokasinya di mana, Pak? Di Tripacu itu. Nah, Okay. kemudian ada juga Muay Thai. Ya. Nah, kemudian ada juga yang di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah ini karena alam. Itu selancar sama balap motor yang gesrek itu loh. Nah itu ada di Lombok Tengah. Oke, jadi tersebar di 3 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pemirsa yang ingin menonton pastinya bisa datang ya ke tempat-tempat. Bisa gratis lagi. Gratis lagi. Gratis lagi. Oke, tapi selama berlangsung sampai saat ini Pak Ketua, kira-kira yang paling antusias dari warga itu di mana? Saya melihat ini merata ya. Merata ya? Merata luar biasa ya, luar biasa. Nggak nyangka kita. Nggak nyangka, saya juga kaget terus terang ya. Bola juga rame, futsal pun rame, basket rame, tinju rame, rame semua. Jadi kita bangga juga gitu. Kalau kita hitung dari sisi penonton sampai saat ini, perkiraan kita sudah di atas 50.000 orang. Sudah di atas 50.000 orang. Kalau perkiraan kami menjelang nanti puncak-puncak, partai-partai puncak, itu kemungkinan besar eskalasi penontonnya lebih dari mungkin hampir 200.000 lah kira-kira. Hampir 200.000. Hampir 200.000 akumulasi ya.
Itu karena satu hari ada orang yang nonton di 5 cabur, ya ada yang Oke. nonton berkali-kali gitu. Jadi luar biasa. Artinya minat warga Nusa Tenggara Barat terhadap olahraga ini juga cukup tinggi ya Pak Mori ya? Tinggi, masyarakat tinggi, masyarakatnya haus hiburan. Jadi bayangkan mereka nonton gratis, disuguhkan atlet-atlet terbaik kita bertanding ya di depan mata mereka yang selama ini mereka hanya lihat di media. Nah, jadi itu kan suatu hiburan yang nggak bisa kita beli gitu loh. Betul sekali. Oke, tapi kalau jadwal pertandingan bisa dilihat di mana Pak Mori kalau misalnya? Oh, kita selalu pemirsa umumkan itu di khususnya di sosmed kita. Oke. Kemudian kita ada kerjasama dengan media-media online juga ya. Jadi biasanya kalau jadwal pertandingan itu kita sudah rilis malamnya. Malamnya udah kita rilis. Jadi mungkin sekitar jam 9, jam 10 malam itu udah kita rilis. Sehingga paginya orang udah tahu mau kemana, mau nonton apa. Suguhannya udah ada. Luar biasa. Mungkin warga Kota Mataram yang ingin menonton kelompok tengah juga bisa ya. Oh bisa, kelompok bisa, barat, bisa. kelompok tengah juga bisa. Bisa, Luar bisa. biasa sekali. Baik, Pak Mori, sementara ini yang mengungguli masih kabupaten kota mana? Kota Mataram, Kota Mataram. superior ya. Udah 70-an medali emas. Mungkin sampai kita duduk ini udah bertambah lagi. Dan urutan kedua itu Lombok Barat. Kemudian ada Lombok Tengah, Lombok Timur ya. Saya nggak tahu nih mana yang ini karena dinamikanya naik turun. Oke. Ya, jadi sementara itu urutannya, urutan 3-4 besar. Oke. Kalau kekuatan atlet seperti apa Pak Mori melihat? Dari masing-masing kabupaten kota, apakah seimbang atau seperti apa melihat? Saya lihat secara umum merata. Secara umum merata. Tapi walaupun demikian memang ada juga saya lihat atlet-atlet yang memang udah tampil di nasional, tampil di PON gitu, tampil juga di Porprov. Nah, karena memang diboleh. Oke. Jadi boleh ya. atlet itu ya hampir pasti dapat emas. Nah, kalau dia di tempat-tempat ada atlet-atlet PON-nya, ada atlet nasional kita ya tentunya keseimbangannya jadi kurang. Oke. Mungkin ingin mengulang juga ya, karena kalau ke PON harus ke Porprov dulu atau bagaimana? Ya memang rata-rata atlet-atlet PON itu pasti banyaknya diambil dari Porprov. Iya, dari alumni Porprovnya. Ya kan? Oke, baik. Baik, kita beri kembali Pak Ketua, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang Oke. kita. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.